Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntuman FM di mana saja kalian berada. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali di program Pojok IKM, yang mana Pojok IKM ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Radio Tuntung Pandang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya. Yang tentunya di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut nih rekan-rekan. Yang tentunya program Pojok IKM ini bisa Anda lihat di live Facebook kami di hari ini di LPPL Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM, dan juga nanti ada reelsnya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang ya di hari ini. Jadi baik rekan dengar Tuntung Pandang FM dimanapun kalian berada, siapa yang hari ini hadir di studio Radio Tuntung Pandang yaitu ada Mbak Gita ya. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Mbak Gita. Ya. Ya, assalamualaikum. Iya. Kalau dibilang sehat-sehat ya Mas ya, pastinya ya Mbak ya. Sehat banget nih ya hari ini. Ya, oke rekan dengar, beliau ini adalah owner Pempek Yasmin ya. Nah, jadi di manakah tempatnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Gita di kesempatan pagi hari ini, dan apa aja sih produk-produk yang ada di Pempek Yasmin ini, apakah ada varian yang memang yang disajikan saat ini yang diperjualbelikan kepada Anda semua di hari ini ya. Dan mungkin kita langsung saja nih Mbak Gita, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih apa sih Pempek Yasmin ini, apakah memang ada beberapa varian, dan juga mungkin kenapa Mbak Gita memilih usaha di bidang pempek ini? Oke. Langsung ya. Iya langsung. Untuk kenapa empek-empek? Karena awalnya dulu tuh iseng-iseng bikin, terus kata suami enak, terus habis itu kita coba kan beli dari kota Palembangnya langsung. Oke. Gimana sih rasa empek-empek yang autentik itu dari kotanya asal, dari kota asalnya. Akhirnya saya beli, kita cobain, kemudian kita coba praktek sendiri bikin di rumah. Oke, praktek sendiri. Kemudian pertama awal jualan itu masih hanya ada satu varian, ada pempek udang. Kita pakai udang rebon. Masuknya sih pempek dos ya. Kemudian selang berapa tahun kita tambah variasi ke pempek ikan tenggiri. Oke. Yang mana dalam proses pembuatannya itu kita pakai benar-benar daging ikan supaya dapat rasa yang benar-benar sama kayak di kota asalnya. Kota asalnya. Oke. Jadi 1:1 gitu ya? Enggak. Atau gimana? Full gitu ya? Kalau perbandingan bahan itu dari 100% bahan ya, daging ikannya itu 70%. 70%. Jadi tepung, bumbu dan lain-lain hanya 30%. Oke, jadi terasa banget nih rekan-rekan ya, rasa ikan tenggirinya tadi ya. Gitu ya. Oke, jadi berarti di pempek Yasmin ini sudah ada dua varian Mbak ya, berarti ya. Jadi tadi ada pempek udang gitu kan ya, udang apa? Udang rebon ya kan. Dan juga ada ikan tenggiri. Nah, tapi kalau terkait dengan bahan sih sebenarnya yang susah itu di mana? Apakah di kendala banget? Karena di tempat kita ini masih susah ikan tenggiri itu. Iya, kita harus saya tuh beli itu sampai ke Pagatan ya. Daerah tetangga ya. Di Tanah Laut susah nyarinya. Jadi sampai ke Pagatan. Kadang-kadang ya sampai ke Pantai Takisung kami nyari. Kadang ada, kadang nggak ada. Soalnya kan kita pakainya yang ukuran besar. Betul. Ikannya. Kalau yang ukuran kecil tuh nggak ada dagingnya. Iya ya, pasti ya. Oke. Jadi milih yang besar ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini ya terpenuhi dari Pagatan. Oh, malah kurang ya di daerah kita ya sebenarnya. Saya nggak nemu ya. Nggak nemu. Saya nggak nemu atau memang nggak ada. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Sampai ke Banjarmasin juga nyari di pasar yang orang ikan pagi subuh itu. Di situ juga. Oke, berarti saat ini kerjasamanya sama yang di Pagatan aja ya. Oke, jadi sudah. Ikannya. Oh, pemasok ikannya. Jadi ada kriteria tertentu lah yang dibutuhkan gitu ya. Yang sudah kalau pemasok ini sudah tahu gitu kan ya, bahwa kriteria dari
pempek Yasmin ini adalah ikan tenggiri yang memang besar tadi ukurannya, seperti itu. Oke. Nah ini kita sebelum lanjut ke dalam-dalamnya, ini kenapa namanya pempek Yasmin? Nah, Kenapa apalagi? namanya pempek Yasmin? Iya. Jadi saya tuh awalnya jualan tuh iseng-iseng aja mas. Jualan iseng-iseng ya? Jualannya iseng, nggak niat. Jadi dulu itu habis lahiran, habis lahiran 1 bulan. Kemudian tuh kalau di rumah itu kan pengennya tuh ngemil aja ya. Betul. Nah, saya bikin bahasa Banjar aja kan? Iya nggak apa-apa. Iya. Terus akhirnya ulun bikin. Kemudian kata suami, enak loh, bisa ini kayaknya dibuat usaha gitu. Kebetulan waktu itu COVID, kayaknya baru-baru awal mula COVID itu ya? Mula ada COVID di sini. Tahun berapa berarti itu? 2020. Oh iya. Habis itu mulai jualan. Waktu itu online ya, jadi delivery order. Kemudian sehari 2 hari mulai posting di Facebook, di marketplace. Kok rame? Oh rame Mbak ya, sambutannya ada. Sampai 1 hari itu saya dan suami itu kayak kewalahan nih. Keteteran, kewalahan bikinnya. Kita batasin lah 1 hari berapa porsi gitu, nggak yang di fullin semua, diterima semua. Akhirnya terus berkelanjutan jadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan kenapa namanya Yasmin? Itu nama anaknya? Iya, nama anak. Itu kan sebenarnya tuh pengennya tuh nama tuh yang unik, yang mudah diingat. Betul. Tapi karena waktu itu nggak niat sih awalnya jualannya. Iseng-iseng aja ya kan? Ya udah namanya Yasmin aja. Ya. Tapi alhamdulillah ya Mbak, nama anak bisa menjadi sebuah usaha gitu kan ya. Yang tentunya sampai dengan sekarang ini masih bisa bertahan gitu ya. Karena dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini sudah hampir 5 tahunan lah ya. Nah lumayan tuh ya rekan-rekan dari sudah TK nih ya. Nah tadi Mbaknya ditelepon juga gitu kan. Oke ya, jadi sekarang alhamdulillah ya rekan-rekan dari awalnya iseng-iseng menjadi sebuah usaha yang memang ditekuni gitu ya. Nah jadi sampai kewalahan tuh di awal awal rilisnya gitu ya. Apalagi Mbaknya baru melahirkan ya Mbak ya. Nah keteteran banget tuh pastinya gitu kan ya. Bener-bener kayak delivery kan karena kita produksi sendiri. Suami juga waktu itu masih kerja, masih ikut di perusahaan sawit. Jadi kan nggak full di rumah, full bantu. Jadi saya tuh sambil bikin, nanti pas jamnya delivery gitu. Delivery 1 jam pulang nyusuin, habis itu nganter lagi gitu ya. Sampai kayak gitu, tapi ya ada rezeki gitu, kenapa enggak? Iya langsung aja gas terus pokoknya ya. Nah iya. Oke. Jadi awal mulanya itu Mbak Gita, awal perilisannya itu berapa sih yang memang dikeluarkan gitu kan ya? Yang Mbak bikin gitu. Pempek. Ya modal awalnya sampai dengan penjualannya gitu. Berapa piece? Kalau awal-awal itu rata-rata per hari ya dulu ya yang awal COVID dulu, itu sekitar 50 porsi. Kurang lebih. Kadang kurang, kadang lebih. Oke, 50. Soalnya kadang-kadang kan biasanya tuh juga ada orang hajatan, pengajian gitu pesen juga. Oke. Bisa nih buat teman-teman yang mungkin ada acara di rumah, bingung mau snack box apa, bisa pakai pempek kita. Nah, Mbaknya siap mengantarkan ya rekan-rekan ya, dan siap mengolahkan juga tentunya. Yang pada intinya kalau mau pesan itu H-1 ya Mbak. Iya. Nah, H-1 juga biasanya mau lebaran tuh Mas, kan orang-orang pada juga. mudik. Iya. Itu pada pesen pempek. Jadi kita memang ridikan yang kemasan vakum. Gitu. Jadi bisa di frozen. Nah, ini kan meningkatnya di bulan hari Lebaran gitu ya tadi kayak hari Lebaran gitu. Nah itu apakah memang kalau untuk bahan-bahannya kayak seperti ikan yang susah dicari ini kan, itu apakah memang diperbanyak stoknya di rumah atau gimana? Kalau ikan itu saya minimal ada 15 kilo di rumah. 15 kilo, oke. 15 kilo itu bisa menghasilkan berapa porsi sih Mbak sebenarnya? Berapa porsi ya? Sekitar nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak ya? Karena ikan ini full ikan tadi ya, 70 sih ya. 70% kan ikannya ya rekan-rekan. Jadi dari 15 ini. Oke, tapi banyak juga ya rekan-rekan. Kata Mbaknya nggak sampai 100 porsi, berarti banyak juga di bawahnya. Oke, jadi setiap hari itu Mbak Gita berarti 15 kilo itu ya? Setiap harinya? Per hari bikin. Iya, apakah memang sesuai dengan pesanan orang gitu? Pesanan, ya. Oh, sesuai pesanan. Jadi sesuai hari ini ibaratnya sudah ada pesanan,
50 ya 50 aja Iya, gitu ya. terus kalau untuk yang di kedai ya kita kira-kira aja per hari ini biasanya habis berapa porsi. Segitu aja. Kedainya nih di mana sih Mbak? Boleh di spill nih. Kedainya Ya. ini lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Mansur. Ki Haji Mansur. Tempatnya ada di seberang Warung Makan Jumat. Itu di Angsau sini ya, Iya, rekan dengar ya. Angsau. Jadi di situ kan sentra makanan ya. Jadi kalau kalian Street foodnya Plehari. Iya. Jadi kayak enak aja di situ tuh semacam mencari makanan dan minuman di situ semua tersedia gitu kan ya. Nah, itu di sana tuh kalau kalian lewat gitu kan ya, pasti kalian lihat-lihat lah ya di situ karena kan memang di situ kadang macet-macet sedikit gitu ya. Ya, sambil aja tuh tengok-tengok. sambil semua tengok kanan tengok kiri ketemu tuh sama pempek Yasmin ini. Ya, karena di situ ada semacam rombongnya gitu ya atau ya gitu Mbak ya. Kalau dari dari sini sebelah kiri ya itu. Ya, betul, Dari sini kan. Oke. Kiri jalan. Pokoknya mukanya aja Acil Jum'ah itulah ini ya seperti itu. Atau mungkin sambil makan di warung makan situ bisa. Ya, bisa ya kan langsung Sambil nunggu. pesanannya tiba. Oke, nah Biasanya banyak. sih. Biasanya ya. Iya. Kalau di tempatnya Mbak Gita nih, itu apakah memang variannya mentahan atau ada yang langsung digoreng, langsung jadi gitu? Di kita bisa ya, bisa kalau mau mentahan. Mentahan bisa. juga langsung digoreng biasanya tuh kalau yang mentahan itu untuk stok di rumah. Stok di rumah. Itu yang bisa bertahan bisa di frozen tadi atau gimana? Kalau yang di frozen itu kan kemasannya vakum ya. Kalau vakum itu kan tahan aja sih sampai berminggu-minggu kayaknya. Berminggu-minggu ya. Oke. Disimpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat. Wah, dan mantap. tahan aja. Mantap aja ya. Kalau untuk di chiller biasa 2 hari tahan. 2 hari tahan. Yang seperti dijual mentahan itu tadi. Tinggi. Oh, itu 2 hari ya rekan dengar. Itu pun ditaruh di dalam chiller Kulkas tadi ya, biasa. kulkas yang biasa lah gitu kan. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin mau nggak mau kemana-mana tapi mau nyetok pempek di rumah gitu kan ya, sisa goreng aja lagi. Nah, itu bisa tuh cara itu dipakai gitu kan ya. Atau kalau mau lebih lama, ya itu tadi ada yang frozen tadi ya. Nah, karena kan di tempatnya Mbak Gita ini ada juga ya Mbak yang frozennya ya ditampil. Frozennya Atau ngambil dulu ke rumah. Kalau di hari ulun taruh di Katara. Oh, Katara. Oh, nggak langsung di tempatnya gitu, tempat Mbaknya. Oh. Di tempat saya pemesanan sih biasanya kalau mau langsung ini nanti ulunnya antar. Oh, gitu ya. Oke. Minimal ordernya berapa kalau pengantaran seperti itu? Kalau pengantaran biasanya sekarang kan udah nggak ada delivery ya saya Ya. harus di kedai itu. Tapi kalau untuk pemesanan banyak kayak buat pengajian apa itu 10 porsi udah bisa diantar. Itu minimal ya. Gitu. Oke. Jadi Jadi juga sering antar loh ke sekolah-sekolah. wah, iya, apalagi nih kan ada program-program sekarang ini kan. Nah, jadi Soalnya pas kan ya. anak-anak sekolahnya full day biasanya siang itu jajan. Oh iya, betul. Pesen gitu bareng-bareng sama temennya. Sampai 10 porsi, 8 porsi. Oke. Nah, Mbak, ini kan kita tahu nih ya apalagi di sekitaran Angsau itu kan yang saya tahu nih ada juga penjual pempek gitu kan. Iya. Nah, apa sih yang menjadi sebuah ciri khas dari pempek Yasmin ini? Nah, selain yang memang 70% daging tadi yang rasanya daging banget gitu kan. Apa yang menjadi orang tahu ini rasa atau ciri khas dari pempek Yasmin? Nah, itu Kalau menurut Ulin dari cukoknya ya. cukoknya. Oh, yang anunya tadi ya, apa? Kuahnya Kuahnya itu. cukoknya, iya. Heeh. Punya kita tuh lebih enak. Oh, Saya bilang lebih enak. Lebih enak. karena ini Mbaknya ngambil sampel langsung dari Palembangnya Iya, tadi saya gitu kan. coba sampel dari Palembang dan juga sempat ikut pelatihan. Oh, gitu. online. Karena memang niat banget. Niat banget ya. Jadi sampai ada pelatihan Gitu, juga jadi tapi sampai ikut pelatihan nah, terus cukoknya enak. cukoknya enak. Nah, nanti saya mau cobain deh, Mbak. Iya. Ayo dicoba. Coba ya rekan dengar kalau mau rasain gitu kan, langsung aja ke. Karena pempek yang enak itu menurut Ulun ya kuncinya di cukoknya. Oke. Kalau pempeknya enak tapi kuah cukoknya Kurang ya, Mbak ya? kurang, nggak Nggak kuat kuat, itu nggak bisa melapisi rasa si empek-empek Si tadi. empek-empeknya tadi. Tapi kalau empek-empeknya enak, satu dengan komposisi bahan yang pas, kemudian dilapisi dengan kuah cuko yang Kemudian kental, yang Oh, ini kental nih mantap berarti. banget iya. Waduh. Saya bilang kental ya dari pempek yang ada di Plehari. Iya, ya Gak biasa. apa ya puji punya lu. Ya nggak apa-apa Mbak. Ini kan menjadi pusat promosi Mbaknya nih gitu kan ya. Jadi boleh lah ngangkat-ngangkat. Ya seperti itu ya rekan dengar. Nah jadi ini kuahnya cukoknya tadi Iya, tuh yang lebih bedain kental. cukoknya. Nah cukoknya yang lebih menjadi sebuah ciri khasnya gitu kan. Jadi kalau kalian
pertama kali mencoba, oh ini cukonya kok berbeda gitu kan ya, itu adalah pempeknya, pempek Yasmin gitu ya, Yasmin punya gitu ya. Oke, kalau proses pembuatannya nih Mbak, ini kan tadi menghabiskan 15 kilo daging ikan ya untuk yang tenggiri. Nah kalau untuk yang udang ini gimana? Kalau yang rebon udang lagi? Ya udang rebon. Sebenarnya itu pempek dos, cuman aku variasikan aja. Jadi ditambah pakai udang rebon supaya ada rasa lebih kuat gitu. Rasa lautnya, rasa lautnya ikannya, ya, ikannya. Oh, kalau dos kan biasa ya nggak pakai apa-apa ya. Nah, jadi ini itu tambah pakai udang. rasa udang. Tapi tadi ya kuncinya ada di cukoknya tadi. Cukoknya ya yang menjadi harganya andalan. murah loh, hanya 10 ribuan. Itu ya harga-harga 10 ribuan ya. Nah, jadi satu ini ya. Iya, satu untuk yang udang 10.000, untuk yang ikan tenggiri 22.000. 22.000. Ya, lebih pricey karena memang bahannya berkali-kali lipat. Nah, ini kan yang sudah pakai gitu Mbak, yang biasanya nih kan ya para kawan-kawan nih beli, terutama saya nih kadang ya mau cobain satuan dulu nih, boleh, bisa nggak? Bisa ya. Nah, oke, jadi bisa aja lah gitu ya rekan-rekan, beli satuan, beli ke kedai aja ya. Nah, bisa langsung digorengkan di sana sama Mbak Gita ya. Kalau proses pembuatan ini memang ini sendiri aja memang. Iya, untuk pembuatannya kami masih sendiri karena memang masih mempertahankan kualitas rasa dan dari tangan pertama. Iya, soalnya susah loh Mas, maksudnya tuh gimana ya? Kalau kita pempek itu kan keras atau tingkat kekenyalannya itu tergantung dari proses pembuatan bahan. Oke, jadi belum berani lagi menyuruh orang gitu ya. Kalau ada yang bantu mungkin biasanya packing yang frozen gitu. Kan lumayan banyak gitu. Oke. Proses pembikinan empek-empeknya itu tadi berarti dari pagi gitu. Iya, biasanya tuh pagi. Oh, ini saya ganggu nih berarti nih. Ganggu pembuatannya enggak. Udah disiapkan. Sudah siapkan ya. Oke, dari pagi nanti jam berapa nih Mbak bukanya? Kadang kalau untuk kedainya kita buka dari jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Sampai jam 10 malam. Jam 4 sore tapi sampai kalau untuk pemesanan yang kayak buat pengajian, hajatan di rumah gitu kita available sih, bisa kapan aja. Fleksibel aja ya. Yang penting udah konfirmasi pemesanan H-1 minimal. H-1 minimal ya. Terserah kalau mau pesan berapa, yang pada intinya emang minimalnya tadi 10 ya. Ya 10 porsi. Minimal 10 porsi. Nah, kemanapun tempatnya insya Allah akan dikirim ya, oleh seputaran Plehari. Kota Plehari tapi tapi kalau keluar dari Kota Plehari ya mungkin dipaketkan lah gitu ya. Nah, seperti vakum itu tadi kan. Nah, oke. Kalau dalam sehari itu kita tadi menghabiskan berapa banyak tadi? Lupa saya. Kalau sehari itu kalau di kedai aja ya, di luar pemesanan yang kalau di kedai belum banyak sih Mas. Belum banyak ya? Belum banyak. Karena baru tadi ya? Ya mungkin. Terus kan kayak kita jualan tuh kan ya naik turun juga. Iya betul, iya karena usaha ya pasti ada naik turunnya gitu. Cuman kan ya. Kan masih ketutup sama yang pemesanan di lain, pemesanan ini yang frozen ya. Nah kalau pemasarannya nih Mbak Gita itu apakah memang sampean ini melalui media sosial gitu ya? Tadi kan kayak pemasarannya kan pastinya lewat Facebook ya di awal-awal gitu kan, lewat marketplace gitu kan ya. Nah kalau ini bagaimana promosinya? Apakah ini kan anak muda banget nih ya Mbak Gita ini gitu kan, pasti ada main Instagram atau kayak TikTok apalah segalanya gitu, dimainkan gitu semuanya. Jadi pertama awal-awal itu lewat Facebook ya, plus itu kemudian mulai tahun 2000 berapa ya, nyoba lewat Instagram. Lumayan sih. Lumayan ya. Kemudian pembelinya beda lagi, dapat pangsa pasar baru nih otomatis. Karena kan pengguna Facebook dan Instagram itu beda. Beda Mbak, iya pasti. Facebook itu kayaknya sekitar 30 tahun ke atas. Kalau menurut Ulun ya. Kemudian yang di Instagram itu kan dari anak sekolah, dengan anak kuliah. Oke, betul. Kemudian baru-baru ini lagi nyoba di TikTok. TikTok juga. Wah, namanya sama nih ya? Sama pempek Yasmin. Mantap. Iya, betul tuh. Hal itu sangat dibutuhkan ya rekan-rekan, ini menjadi contoh juga buat para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut bahwa
kalau mau bikin media sosial itu ya harus nama usaha gitu ya. Usahanya, ya. Iya, ini ya Nggak kan. bisa kita gabungin dengan blog pribadi. Betul. Nah, karena memang orang kan taunya ini nih adalah pempek Yasmin gitu kan ya. Awal-awal ulun juga pakai IG pribadi. IG pribadi. Cuma lama kelamaan kan kita nih belajar ya. Sempat ikut juga sih ada waktu itu pelatihan UKM. Oh, iya mantap tuh Mbak. Itu lumayan, maksudnya tuh dapat banyak ilmu dari proses pemasaran, kemudian proses packaging produk. Oke, berarti banyak lah ya. Kemasan yang bagus, yang menarik. Oh iya. Jadi adalah ilmu yang sudah didapatkan gitu kan ya melalui pelatihan itu tadi. Nah, jadi apapun itu ya rekan dengar ikuti saja ya Mbak ya. Nah, jadi ikuti saja gitu kan nih kepada para pelaku IKM yang masih menutup diri gitu kan. Kadang kan banyak nih masih yang koler lah jar, kau aja aku jar sebenarnya jualan itu yang penting konsistensi Mas. Iya betul. Karena jualan tuh kan nggak mungkin kita nih hari ini laku dapat berapa, misalnya sekian, besok sekian lagi nggak bisa. Iya. Pasti ada naik turunnya. Dan kita harus melewati itu. Pasti harus melewati itu. Nah ini kata Mbak Gita ya rekan dengar. Nah ini luar biasa ya, karena memang banyak kan hanya berjualan sehari loh Mbak lah. Sudah mengeluh, aduh hari ini kan ada payun aja. Padahal sebenarnya kalau ulun lihat dari pengalaman ulun pribadi ya jualan itu. Yang satu pertama konsisten, kemudian yang kedua kalau memang kita tunggu nih sampai misalnya 3 bulan, 6 bulan, kok jualanku gini-gini aja ya nggak ada peningkatan, nggak ada goals yang tercapai. Kita lihat lagi, kita introspeksi lagi, maksudnya produk aku ini beneran sudah enak atau belum? Bisa mungkin kita bikin tester, tapi untuk jangan orang yang kita kenal. Misalnya teman-teman sekolahan kita, misalnya. Nak cobain deh ini, tadi beli di sana enak apa enggak misalnya gitu. Cobain deh ini punya teman mama gitu. Cobain apa enak apa. Nanti kan dari 10 orang itu kalau misalnya memang bilang enak mah atau bilang ada yang kurang nih tante, ada yang kurang ini nih. Nah, berarti itu kan bisa untuk evaluasi produk kita. Atau kemudian bisa juga kita lihat dari sisi promosi kita. Sisi promosi kita mungkin di situ aku kurang apa ya, aku promosinya kurang apa ya, atau mungkin kurang maksimal kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar. Ini tipsnya nih ya. Nah, seperti tapi ulun sambil mempraktekkan juga sih. Iya, jadi seperti itu memang adanya ya Mbak ya. Nah, karena memang inilah pengalaman menjadi seorang penjual gitu kan, dagangan gitu kan. Nah, apalagi kita tahu ya bahwa setiap hari itu memang tidak pasti ada yang laku, ada yang tidak gitu kan ya, dan mensiasatinya ya seperti Mbak Gita tadi bilang gitu kan ya, karena memang ya di tempat-tempat lain banyak gitu kan usaha yang sama seperti kita gitu kan, jadi kita harus mengevaluasinya seperti apa penjualan kita nih selama beberapa hari ini gitu kan ya, kenapa ini tidak tidak naik laku gitu kan, itu pasti ada evaluasi lah, jadi jangan sampai malah malah down gitu ya rekan-rekan, tidak mau jualan lagi. Iya, tidak mau berjualan lagi. Aduh hajar, asa uyubannya sudah jar. Jujur aja ya Mas, udah selama jualan ini udah ganti resep sampai 3 kali sudah. Oh gitu ya Mbak? Wow. Jadi maksudnya tuh kayak kok gini ya, kayaknya orang Banjar lebih suka rasa yang kesini, lebih suka rasa yang kesini gitu. Oh gitu. Kita coba ikuti sampai akhirnya mentok di resep yang ketiga ini. Oke, berarti itu semacam bikin sendiri kah kata orang tuh eksperimen lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh kan banyak loh resep-resep di sosial media yang kita bisa riset gitu. Nah kemudian itu resep itu dari semua resep yang ada di mana-mana itu yang bisa kita googling, itu kita otak-atik lagi tuh. Kadang kita sesuaikan sama pangsa pasar yang ada di daerah kita. Kadang kan kayak orang Banjar lebih suka dominan manis, betul. Kita ikuti. Atau mungkin orang Jawa Timur lebih suka dominan ke asin. Kita bikin produk kita itu lebih dominan ke asin tapi masih enak, masih dapat. Oke, jadi masuk sama rasa orang yang ada di sini gitu ya. Suka dengan makanan-makanan yang memang sesuai dengan daerahnya gitu ya, dengar ada yang manis, kadang ada yang asin, ya ada yang gurih-gurihnya aja kadang, dan juga yang lainnya lah sebagai intinya seperti itu ya, karena memang
Yaitu Pang, kita nih kadang kawa mumpati yang memang yang kita dapat kadang di suatu pembelajaran yang ada di media gitu kan ya, atau yang langsung gitu kan ya. Tapi kita harus melihat juga kondisi yang ada di lapangan seperti apa ya Mbak ya. Nah apalagi Mbak Gita kan orang sini juga pasti tahu lah gitu kan. Iya, orang asli asli. Tapi kan nih Mbak, kadang orang tuh beranggapan mak ulun nih hendak bener nah merasain yang asli pempek Palembangnya tuh nah ya. Nah itu kan pasti menghilangkan sedikit lah manis-manisnya gitu kan yang ada di daerah. Nah itu seperti apa Mbak kadang? Apakah memang bisa ada request seperti itu gitu? Kebetulan ya cukup pempek itu kan pakainya gula merah ya. Dapat sih masih kalau sama orang Banjar cocok banget menurut ulun. Gitu ya. Kalau bahan baku cukoknya itu kan bahan utamanya ya pakai gula merah. Gula merah. Jadi pas lah sama orang-orang Banjar. Oh pas aja ya rekan-rekan ya. Jadi enak aja lah gitu ya. Nah jadi kalau kalian penasaran, saya pun penasaran nih seperti apa gitu kan ya. Karena saya baru lihat juga kemarin itu kan ada pempek ya. Kenceng ini promosinya. Iya atau ulun yang bukan apa jarang main media sosial gitu kan ya, bisa juga gitu kan ya. Oke, dan tentunya kalau kalian lewat di kawasan Angsau sana, kalian bisa lihat nih rekan-rekan ya, di situ ada pempek Yasmin ya. Tapi saya tahu sudah lama, cuman kok apa gitu ya, ada tersinggah-singgah gitu lah. Nah, asal lewat aja pas ada tolak Begawi lawan Bulik Begawi gitu. Oke, kalau kendala ada nggak sih Mbak selama ini dalam berusaha di bidang pempek ini? Kendalanya ya mungkin di bahan baku tadi ya. Bahan baku tadi ya. Karena masih kita dapetnya tuh di luar daerah dengan harga yang masih lumayan pricey menurut ulun. Sebenarnya kan kita ini dekat dengan laut ya. Betul. Kalau ulun pikir secara logika. Tapi kenapa ya susah? Apakah ikan ini dibawa kemana? Dibawa kurang tahu juga. Iya, apakah memang sudah terbagi-bagi gitu ya? Nah, gitu. Dibawa ke Banjar atau kemana? Ini kan kadang bulan-bulan orang-orang mencari ikan itu kadang musim-musim apa gitu ya. Nah, iya musim-musim yang seperti itu nih yang memang tidak jarang ada nelayan melaut gitu. Apakah memang stoknya masih ada aja Mbak? Ya itu kalau sudah deket-deket ya ulun pokoknya minimal itu nyetok di rumah. Nyetok di rumah ya? Segitu. Berarti banyak nih freezernya. Berarti freezernya banyak ya? Jadi kalau udah menipis stok itu bingung dah tuh. Kemana kita lagi? Kemana belalah lagi lah mencari mencari lagi. Jangan sampai ini stop gara-gara bahan baku nggak ada. Bahan baku kededa. Iya betul ya, karena memang kita ini harus jalan terus gitu ya Pak ya. Karena kalau tidak jalan, wah kemana nih Jar? Iya, hendak menukar pempek gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Jadi usahakan kalau sedikit aja lagi langsung gas gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Gita gitu kan selama ini ya bersama suami ya Mbak ya. Suami gitu kan ya, kalau sedikit aja langsung bingung nih. Langsung telepon ya dong, telepon. Langsung telepon. Oke. Dan alhamdulillahnya ada aja terus malah. Ada sih biasanya. Ya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi ada gitu ya rekan-rekan untuk hari-hari selanjutnya seperti itu ya. Oke ya. Nah itu ya rekan-rekan. Solusinya ya harus nyetok. Solusinya harus nyetok memang gitu kan ya. Nah tapi kalau untuk bahan-bahan yang lain aman ya Mbak? Bahan lain aman sih. Oke. Kalau bahannya naik kita ya ikut naik juga nggak pempeknya? Kalau dulu ulun ini sempat naikkan harga sebenarnya. Tapi kayaknya udah balik lagi deh. Udah balik lagi ke 10.000 ya? Karena kan kita ngitung HPP juga Mas jualan tuh. Oh iya betul ya. Kalau masih masuk ulun keren aja masih jual dengan harga yang sama. Oh iya, yang penting masih ada untung gitu kan ya. Oke terus ya, harga dengan harga segitu ya. Oke, kalau penjualan nih Mbak secara yang memang, nih kan media sosial ada nggak yang memang sudah jauh gitu, ke mana gitu penjualannya nih? Apakah memang sekitaran kota Pelihari dan Tanah Laut aja gitu? Masih sekitar Pelihari sih. Kota Pelihari aja ya. Kecuali mungkin kalau itu kalau orang mau pergi kemana, bawa oleh-oleh, biasanya pesan di kita. Pesan di mbaknya ya. Pesan vakum, saya kan tahan aja tuh 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Perjalanan ya betul ya. Oke. Kalau omset kotornya boleh tahu nggak nih Mbak? Omset kotor ya? Per bulan deh. Bulan. Iya, kalau per minggu saya masih sedikit sih Mas. Sekitar 8 mungkin. 8 JT. Yeah. Oh, lumayan.
Iya. Omset ya. Omset ya. Nah, ini omset kotornya ya rekan-rekan ya. Ini belum dipotong sama bahan-bahan gitu kan ya, dengan harga ikan yang memang kita tahu sendiri ya kan, kalau susahnya mencari tenggiri ini gitu kan ya. Dan udang tadi ya. Tapi yang lebih banyak yang pesan mana nih Mbak? Tenggiri apa udang? Ya. Udang. Malahan udang ya? Udang, karena kan pangsa pasar kita tuh banyak di anak sekolah juga. Harganya kan murah kan, maksudnya oh iya. mereka. Ramah di kantong ya, para anak-anak ya. Jadi kalau yang ikan itu biasanya ya orang-orang dewasa lebih kayak saya gitu ya. Oke, jadi ada pangsa pasar sendiri juga nih rekan-rekan di antara dua produk ini gitu ya. Tadi kalau di udang itu lebih ke anak-anak sekolahan gitu kan ya. Kalau untuk tenggiri ke umur kayak pemuda-pemuda gitu kan. Ke orang tua gitu, itu yang suka gitu kan ya. Oh iya. Malah lebih pempeknya. Iya, nanti saya coba Mbak nih. Iya, saya penasaran juga ya. Tempulu saya masih lapar. Oke. Dan tentunya saat ini sudah mendapatkan pelatihan tadi ya? Pelatihan pernah ikut 1 kali. Kalau 2021 apa ya? 2021. Nah, ini kan produk makanan gitu. Ini apakah memang sudah perizinannya sudah diurus? Oh iya. Kalau untuk soal perizinan halal kita udah punya ya. Jadi izin halal sama NIB itu saya udah punya dari tahun 2021. Wow, mantap nih ya. Sudah lama ya berarti ya kan? Akhir-akhir ini baru mulai ngurus Haki kan? nomor BPOM. Karena memang mau lebih mengembangkan ke yang frozennya itu juga. Oh, yang frozennya yang malah yang ke BPOM-nya ya? Oke, Jadi harus persyaratannya kan harus ada izin BPOM itu. Gitu masih ya sekarang proses. masih proses ya. Tapi sudah daftar Sudah daftar dan insya Allah akan ada ya nanti di bungkusannya itu ya rekan dengar ya. Hasil dari BPOM gitu kan ya, dan tentunya sudah halal, sudah NIB-nya sudah ada gitu kan. Ini lengkap ya, sisa nama aja mungkin haki ya. Iya, hakinya belum hak kekayaan intelektual gitu kan, itu ya rekan dengar, karena memang nama ini penting juga dipatenkan gitu. Iya sebenarnya kan Mbak. Nah tapi ya mudah-mudahan nanti lah ada dibantu sama dinas terkait gitu kan ya, apalagi di Senakarin kan sekarang nih gencar-gencarnya untuk yang halal nih masih gitu kan ya, halal dan perizinan, yang mudah-mudahan nanti ke hakinya juga bisa dibantulah Mbak Gitanya gitu. Nah itu karena memang ya kalau kita sudah gede namanya gitu ya, nanti tiba-tiba ada aja yang pakai nama biasanya ya apalagi kan nama Yasmin gitu kan ya, itu kan banyak gitu kan. Jadi siapa tahu nanti ngambil, aduh pas sudah didaftarkan ini sudah terdaftar di daerah ini gitu kan. Nah itu jadi susahnya di situ ya, tapi ya mudah-mudahan tidak ada dulu. Tetap di tempat Mbak Gita masih ya. Dan juga jangan lupa Gelianan ya rekan dengar, gerakan membeli ampun kawan. Nah baru tahu ya Mbak Gelianan? Gimana? Gerakan membeli ampun kawan. Baru dengar. Wah ini semacam slogan lah dari kawan-kawan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah jadi terutama temannya Mbak Gita nih yang dengar hari ini ya tukari gitu kan ya, beli terus gitu kan supaya Mbak Gita ini semangat gitu ya rekan dengar dalam berusaha gitu kan ya. Nah berusaha pempek ini gitu kan, dan juga kita harus hutala aja orang tuh himung olahan tanah laut. Nah himung olahan tanah laut ya, jadi kita harus himung nih bahwa di tempat kita banyak sekali para pelaku IKM gitu kan ya, yang tentunya mengolah dan memperjualbelikan produk-produk mereka yang tentunya sangat bagus lah untuk kita konsumsi ya, untuk kita pakai kadang. Jadi kita harus himung bahwa IKM di Tanah Laut ini bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luaran sana gitu IKM-nya gitu. Itu aja sih sebenarnya dua ya. Selanjutnya apa nih Mbak, ke depan adakah inovasi-inovasi yang ingin ditekankan di PMP Yasmin ini gitu? Apakah memang ada varian-varian baru gitu yang ingin dihadirkan atau dimix kah gitu atau gimana? Rencana itu saya tuh udah mau nambah produk pempek kulit ya. Pempek kulit sapi gitu? Kulit ikan. Kulit ikan? Kalau kulit sapi. Cuman ya itu masih terkendala di bahan bakunya nih. Masih kita harus ngandiskan bahan bakunya, kira-kira ada terus atau enggak. Oh bisa ya kulit ikan itu Mbak? Iya, belum pernah coba ya? Belum. Enak loh.
Iya iya iya. Iya. Pempek kulit, Pempek kulit ya. Saya kira pempek kayak kulit sapi gitu enggak ya? Kulit ikan. Kulit ikan tenggiri juga. Iya, enak, crispy. Wih, coba deh. Penyajiannya. Coba nanti Mbak. Untuk kedepannya kita masih fokus di yang frozen ini sih Mas. Oke. Kalau frozen ini tadi tempatnya di mana aja nih tipnya? Tadi di Kataras itu ya? Iya, sementara ini di Kataras. Sementara di Kataras. Tapi sementara ini Ulun off produksi dulu karena dia masih urus izin BPOM-nya itu. Oh, BPOM-nya tadi. Harus ada izin BPOM. Lama juga nggak sih Mbak ngurus seperti BPOM ini? Ini lumayan. Lumayan ya. Ini sudah berapa lama nih Mbak? Ini tuh Ulun sebenarnya masih di tahap renovasi dapur. Dapurnya kan harus sesuai dengan. Iya ya betul ya rekan-rekan. Jadi semuanya harus menyesuaikan dengan persyaratan yang harus ada di BPOM tadi ya. Dapur pun harus juga ya Mbak ya. Oke, ini masih tahap renov ya. Nah jadi produksinya ya. Jadi itu harus sesuai dengan standarnya mereka loh rekan-rekan ya. Jadi tidak boleh asal-asalan lah gitu ya. Nah tidak boleh seperti yang kita biasa gitu kan. Enggak, ini harus ada sesuai dengan kriteria yang ada di dalam persyaratan itu tadi. Wah susah juga ya Mas ternyata ya, harus renov juga gitu kan. Iya, dan menunggunya lama juga berarti kan. Kalau dari BPOM-nya itu cepat aja sih Mas. Tapi yang anehnya ya bikin persyaratannya yang tadi tuh yang lama ya. Oke. Kalau harapan ke depan nih Mbak Gita untuk PMP ini apa? Harapannya semoga semakin berkembang, semakin banyak yang tahu. Amin. Produk kita bisa sukses, bisa buka cabang di mana-mana, ya. Bisa luar kota. Amin. Atau mungkin suatu saat bisa jadi apa? Lapangan pekerjaan untuk. Ya betul. Nah ya mudah-mudahan ya Mbak ya. Nah jadi kalau ini apa ya semacam banyak pesanan ya membludak gitu kan ya, insya Allah ada terciptalah lapangan pekerjaan gitu kan di PMP Yasmin ini rekan. Harapannya ya rekan. Tapi untuk saat ini Mbaknya masih sendiri aja dulu gitu kan ya untuk mengolah supaya rasanya tetap tangan yang sama gitu kan. Nah supaya tidak berubah-ubah. Apa yang bisa dikembangkan kita kembangkan. Nah sama air kulit tadi gitu kan. Yang saya penasarannya di situ gitu kan ya. Dan crispy kata Mbaknya ya. Nah ini sudah di eksperimen gitu ya di rumah ya Mbak ya. Oke. Cuma ada terkendala bahan bakunya. Bahan bakunya di tenggirinya ya. Tapi kemarin itu Mbak yang saya ini kan kemarin PMP ada juga nih ke sini kan yang sebelah Mbaknya tuh. Nah yang itu tuh semacam mencari juga sebenarnya gitu kan ya ke daerah. Iya ikan tenggirinya susah juga Mas ternyata ya, sampai ke Batakkan sana saya aja sampai ke mana-mana ya pokoknya. Nah ternyata dapatnya di sini gitu ya, di situ gitu kan di sini. Jadi kalau di mana tuh di apa ya sebelah Takisung itu nah Mbak. Nah sampai ya Tabuniau situ gitu kan atau di saya lupa namanya di mana-mana, cuman disitulah intinya gitu kan ya dapatnya. Dan sampai di tempat Mbaknya juga tadi gitu kan ya di Pagatan sana gitu kan ya. Oke, jadi kalau masalah ikan yang masih yang terkendalanya ya terkendalanya di ikan ya, dan kalau untuk bahan-bahan yang lain masih aman gitu ya. Oke, kalau sekarang nih Mbak, kalau ini kan pemasarannya nih sudah melalui media sosial, apakah memang setiap harinya ada terus semacam video-video gitu atau ini buka ini enggak gitu? Ya. Kalau untuk informasi buka tutup tiap hari ada ya. Ada. Untuk kalau konten-konten kayak gitu belum kayaknya. Belum ya. Belum bisa fokus. Belum bisa fokus ya. Karena itu kan pakai ide juga biasanya. Mikirkan idenya gimana. Wah betul ya, sudah bola PMP ya, bola konten lagi kan susah juga ya rekan dengar ya. Oke deh ya, mungkin kita sampai di sini saja ya rekan dengar ya. Kayaknya Mbak aja mau ngambilin mana ya
Anak. Oke, ya jadi terakhir nih Mbak Gita mungkin bisa disampaikan atau dipromosikan kepada kawan-kawan terakhir nih terkait dengan PMP Yasmin ini. Dan kalau mau pesan di mana gitu? Untuk teman-teman yang mau cobain bisa langsung ke kedai kita yang alamatnya di Angsau tadi, Jalan Kiai Haji Mansur di seberang Warung Makan Jumat. Dan untuk teman-teman yang mungkin di situ mau ada acara pengajian ulang tahun atau mungkin apa, bisa banget pesan di kita. Pesan di PMP Yasmin ya. Di nomor HP-nya di 0858 ini ya. 0858 4596 4809 ya rekan-rekan. Untuk nomor HP beli ya pesanan PMP ini itu WA dan juga telepon ya, terserah. Kalau kalian mau telepon bisa juga di nomor itu dan WA juga bisa ya. Kalau minimal pemesanan di 10 10 porsi ya. Nah, itu minimal ya. Delivery ya. Nah, kalau untuk yang datang langsung ke outletnya atau ke tempatnya ya, itu warungnya gitu ya, warungnya itu harganya tetap 10.000 ya, 10.000 untuk satu porsi ini gitu ya rekan-rekan ya, dan juga bisa satuan gitu ya. Nah, terserah kalian mau apa. Dan juga ada yang versi frozen. Betul. Nah, frozen itu yang frozen itu sementara ya harus dengan pemesanan H-1 ya. H-1 dan itu bisa bertahan berapa hari tadi? 2 hari ya, Mbak? Iya. 2 hari gitu ya. Buat oleh-oleh. Itu bisa buat oleh-oleh. Buat Anda yang mungkin mau keluar kota gitu ya. Mungkin mau stok di rumah di freezer kan lebih awet gitu. Lebih awet lagi gitu kan ya kalau kalian taruh di freezer gitu kan. Itu bisa sampai 1 minggu tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa mampir ya ke Jalan Ki Hajar Dewantara ya. Jalan Ki Haji Mansur. Ki Haji Mansur gitu ya. Di Angsau pokoknya di muka Warung Makan Jumat tadi ya. Nah, sepertinya di situ alamatnya ya. Jadi kalau kalian lewat situ insya Allah nggak akan tersesat karena di pinggir jalan saja. Nah, itu ya. Terima kasih Mbak Gita sudah datang ke Radio Tuntun Pandang ya. Sedikit pertanyaan dari kami tadi yang mudah-mudahan bisa mengenalkan PMP Yasmin ini kepada para pendengar di tanah laut atau di Kota Pleharis ini. Ya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi nantinya entah kapan gitu kan ya, ada yang kedua kalinya, tapi mudah-mudahan dengan hasil yang mantap lah intinya gitu kan ya, dan juga tadi ada inovasi yang akan diterapkan kembali yang akan ada lah nantinya ya kan, yang kulit tadi ya. Oke, terima kasih dan tentunya sampai di sini rekan dengar, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga ya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.